Melati menghentikan langkahnya. Wanita ini tersenyum sinis pada Ara yang memandangnya penuh dengan tanda tanya. Bukannya menjawab, Melati justru mengajak anaknya masuk ke dalam kantor. Ara kembali menghentikan langkah Melati. Pria ini mencoba menarik tangan Melati, mengajaknya keluar, tapi Melati langsung menepis tangan Ara. "Jangan sentuh aku! Apa yang kau lakukan di tempat ini?" tanya Ara yang penasaran. "Menemui suamiku. Kenapa memangnya?" Tidak butuh jawaban dari Ara, bergegas Melati mengajak anaknya masuk ke dalam lift. Ara benar-benar tidak habis pikir. Ia tidak mengerti dengan suami yang dimaksud Melati itu siapa. Suami? Suami yang mana? Sejak kapan Melati menikah? Isi kepala Ara mulai penuh dengan berbagai pertanyaan. Pria ini sekali mengejar Melati, tapi ia lupa ke lantai berapa Melati naik. Sementara itu, saat ini Melati sudah sampai di depan ruangan suaminya berkat petunjuk dari Bagas sebelum berangkat tadi pagi. Wanita ini mengetuk pintu. Bagas yang mendengarnya langsung beranjak dari duduknya. "Pak, biar saya aja," ujar Ala yang menahan langkah Bagas. "Tidak usah," tolak Bagas. Pria ini pun membukakan pintu untuk Melati. Makasih mas," ucap Melati. "Iya sayang," jawab Bagas. Mendengar kata sayang yang keluar dari mulut Bagas, Ala yang mendengarnya tiba-tiba tercengang. Wanita ini menoleh ke arah Melati. "Mustahil ini istri Bagas. Aku masih tidak percaya," ucapnya dalam hati. "Papa?" panggil Zio. "Iya sayang papa, mau ke mall ya?" Zio hanya mengangguk, tanpa menghiraukan Ala. Bagas pun mengajak Melati dan Zio pergi. Dengan kehadiran Melati dan Zio di perusahaan ini membuat semua orang bertanya-tanya siapa yang digandeng Bagas. Saat suami istri ini keluar dari lift, betapa terkejutnya Ara saat ia melihat sang mantan istri digandeng bosnya sendiri. Berulang kali Ara mengucek kedua matanya untuk memastikan penglihatannya, tapi tetap saja wanita yang ada di gandengan Bagas adalah Melati. Tanpa sadar, langkah pria ini membawanya menuju Melati. "Melati!" Seketika langkah Melati dan Bagas terhenti. "Maaf pak, yang bapak gendong itu adalah anak saya. Kok bisa sama bapak?" tanya Ado yang kebingungan. "Anak saya juga," sahut Bagas. Ara mengerutkan keningnya, pria ini semakin kebingungan melihatnya. "Kok bisa?" "Ya bisalah, saya suaminya Melati." "Kenapa memangnya?" "Suami? Hah, serius?" tanya Ado yang tidak percaya. Pria ini sangat terkejut bahkan dadanya mulai berdebar kencang. "Ya, bos kamu adalah suamiku," tegas Melati membuat telinga Ado bagai disambar petir. Kaki Ado sedikit bergetar. Pria ini masih tidak percaya jika Melati akan menikah dengan pemilik perusahaan ini. "Tunggu! Melati, jangan coba-coba menipu aku." "Untuk apa aku menipumu? Mas Bagas memang suamiku. Lihatlah, gubuk tua yang kau buang nyatanya bisa aku buat seperti istana. Aku tahu kalau Melati adalah mantan istrimu," ucap Bagas dengan seringai tipisnya. Aros sampai tak bisa berkata-kata lagi. Bagaimana bisa Melati menikah dengan Bagas, pemilik perusahaan tempat ia mencari nafkah selama ini? "Rasanya tidak mungkin." "Kenapa tidak mungkin?" Bagas bertanya. "Sayang, ayo pergi," ajak Bagas pada Melati. Wajah pria ini sangat tegang pada kebenaran yang selama ini sangat ingin ia ketahui tentang Melati. Aro yang baru sadar langsung mengejar Melati dan Bagas untuk meminta penjelasan. Ia masih tidak percaya, apalagi sepengetahuan Aro, bosnya itu tidak pernah terdengar kabar menjalin hubungan dengan perempuan manapun. Bersama motor metik miliknya, Ara mengejar mobil mewah milik Bagas dan Melati. Pria ini masih ingin penjelasan karena memang ia masih belum percaya jika Melati adalah istri bosnya di perusahaan ini. Dengan sangat berani Ara menghentikan laju mobil tersebut. Pria ini meminta Melati untuk keluar.
Dengan sangat terpaksa, Melati dan Bagas pun keluar sedangkan Zio menunjuk di dalam. Melati, aku masih tidak percaya dengan apa yang kau katakan barusan. Tidak mungkin jika kau menikah dengan Pak Bagas. Ucap Aro membuat Melati tertawa. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, kami sudah menikah. Ujar Bagas lalu pria ini menunjukkan foto pernikahan dan cincin yang melingkar di jari keduanya. Aro kembali syok, pria yang masih tidak percaya ini hendak menyentuhnya Melati. Tapi dengan cepat Bagas menepis tangan Melati. Kau sudah tidak memiliki hak untuk menyentuh Melati. Dia istriku, aku yang berhak menyentuh dirinya. Tegas Bagas. Wajah seperti ini yang sangat ingin Bagas dan Melati lihat sejak kemarin. Melati adalah seorang janda dia bekas saya. Kenapa Bapak mau menikah dengan dia? Apa yang Bapak lihat dari Melati? Jika bekasmu, memangnya kenapa? Bagas bertanya balik. Yang tidak kau lihat, aku melihatnya semuanya. Jangan pernah mengganggu Melati lagi, apalagi mengatai dia perempuan yang tidak sebab kau tidak berhak atas dirinya. Bagas pun mengajak Melati masuk ke dalam mobil, membiarkan Aro yang masih mencerna kenyataan yang baru saja terbuka di depan matanya. Dengan langkah lesu, Aro memutuskan untuk kembali ke perusahaan. Tapi, baru saja ia memasuki ruangan, pria ini sudah mendapatkan surat pemecatan beserta pesangonnya. Maaf Pak Hendra, atas dasar apa saya dipecat? Tanya Aro yang tidak terima. Setiap hari kau bekerja seolah perusahaan ini adalah milikmu. Masuk dan pulang sesuka hatimu. Kemarin saja selama beberapa hari kau tidak masuk tanpa izin dan keterangan yang jelas, ditambah lagi kinerjamu selama ini menurun jauh. Jadi, mulai sekarang kau bukan lagi karyawan di perusahaan ini. Silakan kemasi semua barang-barangmu. Senang sekali Hendra yang ikut ambil dalam drama Melati. Pria diberi tugas untuk memecat Aro. Tapi Pak, kemarin ibu saya masuk rumah sakit. Tolong beri saya kesempatan. Bukankah kau sudah mendapatkan surat peringatan 2 kali sebelumnya? Lalu kenapa kau mengabaikannya? Hendra tidak mau mendengarkan penjelasan dari Aro. Pria ini pun berlalu pergi. Semua teman-teman Aro seruangan sama sekali tidak peduli padanya. Aro membuang nafas kasar. Ia sangat yakin jika pemecatan dirinya ada hubungan dengan Melati. Dengan perasaan malu, mau tidak mau Aro mengemasi semua barangnya kemudian pergi dari sana. Bahkan belum jauh Aro keluar dari ruangannya, pria ini sudah lebih dulu ditendang dari grup WhatsApp satu tim kerjanya. Pulang dengan hati yang penuh amarah, perasaan yang bercampur aduk dan kacau. Loh, Mas? Kok udah pulang? Kenapa? Tanya Celia yang hendak pergi. Aku dipecat. Celia tercengang. Wanita ini tidak percaya jika suaminya pengangguran sekarang. Mau kemana kau? Tanya Ada. Aku mau masukin lamaran pekerjaan. Masuk dulu, ada hal yang ingin aku beritahu. Merasa penasaran, Celia pun ikut masuk bersama suaminya. Wajah Aro tak ramah, pria ini masih menahan emosi yang tak bisa ia ungkapkan. Apa Mas? Melati istri dari bos kamu di perusahaan? Celia terperanjat saat mendengar cerita dari suaminya. Wanita ini benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar barusan. Kok bisa? Kamu bohong kali. Aku serius. Jawab Aro dengan wajah lesu. Aku juga tidak tahu bagaimana bisa Melati menikah dengan Pak Bagas. Itu artinya yang membantu dia selama ini adalah Pak Bagas. Celia membuang nafas panjang. Perempuan yang sudah ia hancurkan rumah tangganya nyatanya bisa mendapatkan yang jauh lebih baik daripada dirinya. Bisa-bisanya aku kalah dari janda bodoh dan tidak berpendidikan itu. Aku merusak rumah tangga perempuan lain, kupikir suaminya kaya dan bisa diandalkan. Ternyata aku salah. Ucap Celia dalam hati. Celia dapat melihat dengan jelas wajah lesu dan penyesalan suaminya. Sekalipun ia sudah tidak mencintai Aro, tapi entah kenapa Celia tidak mau diceraikan oleh Aro. Itu artinya kamu dipecat sebab Melati. Aku yakin pasti seperti itu.
Dia sengaja menggoda bos kamu lalu menikah hanya untuk membalas perbuatan kamu selama ini. Ucap Celia yang begitu yakin. Oi, dari mana Melati bisa tahu bosku? Dari mana dia bisa kenal? Rasanya aneh saja. Melati sangat licik. Dia sudah memisahkan kamu dari Zio dan dia juga membuat kamu dipecat dari perusahaan. Ara membenarkan seolah ia lupa pada keteledorannya sendiri. Dalam benak pria ini masih bertanya-tanya bagaimana bisa Melat menikah dengan Bagas sedangkan saat Melati keluar dari rumah Ara hanya membawa pakaian dan Zio saja. Ah, sudahlah. Kita bahas nanti, aku mau pergi dulu. Pamit Celia yang sebenarnya merasa iri dengan kehidupan Melati. Dalam hati Celia terus mengeluarkan sumpah serapahnya sebab ia yang masih berada di masa pemulihan harus rela pergi mencari pekerjaan sedangkan Melati hidup enak dengan suami barunya yang kaya raya. Hati Ara semakin memanas manakala ia melihat akun media sosial Melati yang mengunggah beberapa foto pernikahannya bersama Bagas. Cemburu sudah pasti apalagi Melati begitu cantik dalam balutan kebaya berwarna putih. Pak Bagas sangat kaya. Seharusnya aku bisa memanfaatkan Melati nanti. Ucapan Ara yang tiba-tiba saja mendapatkan sebuah ide jahat. Ara pergi ke kamar ibunya. Pria ini meminta pada perawat ibunya yang bisa dipanggil Bu Laila untuk pulang. Setelah Bu Laila pulang, barulah Ara menceritakan tentang Melati kepada ibunya yang masih terbaring tak berdaya di atas tempat tidur. Jadi, kamu dipecat gara-gara Melati? Iya, Bu. Dasar perempuan jalang. Hardik Bu Wiwin yang belum sadar juga pada kesalahannya. Ara, itu artinya Melati menikah dengan bos kamu semata-mata dia membalas dendam. Aku juga berpikir seperti itu, Bu. Setauku Pak Bagas itu sangat baik kepada semua karyawannya. Perempuan jahat, bisa-bisanya dia melakukan tindakan keji seperti ini. Melati sudah memisahkan kamu dan ibu dari Zio. Sekarang dia menghasut bos kamu untuk memecat kamu. Kamu tidak bisa diam seperti ini. Buat Melati menderita, perempuan itu harus diberi pelajaran. Sampai dengan detik ini, Ara yang sangat keras kepala dan merasa dirinya selalu benar terus melimpahkan semua kesalahan kepada Melati. Hingga ia lupa bagaimana rasa sakit yang sudah ia tanamkan dalam hati Melati. Hidupnya benar-benar kacau sekarang. Ia sudah resmi menjadi pengangguran ditambah lagi impian rujuk dengan Melati semakin menggebu dalam hati. Aku sebenarnya tidak mencintai Celia, tapi kenapa aku mau menikahi dia? Aku tidak mungkin menceraikan Celia sekarang. Dia bisa aku andalkan untuk menggantikan tugasku mencari uang. Ucap Ara dalam hati. Pikiran kotor pria ini telah membalut hati. Ara kembali membuka ponsel hanya untuk melihat kehidupan mantan istri dan anaknya yang kehidupannya dipenuhi dengan kemewahan. Di tempat yang berbeda saat ini Melati dan Bagas tengah asyik menemani Zio bermain di mall. Keduanya tampak tak malu lagi memamerkan status mereka sebagai suami istri. Padahal baru tadi pagi Bagas membuka siapa istrinya, tapi sekarang akun sosial media milik Melati sudah ramai diserbu karyawan perusahaan karena mereka semua sangat penasaran pada Melati. Sebagian ada mengenali Melati sebagai mantan istri dari Ara, mereka yang tahu merasa tidak percaya hingga muncul sebuah tuduhan jika Melati berselingkuh dengan bos dari suaminya sendiri. Ala yang mendengar desas-desus buruk tentang Melati juga ikut merasa geram padahal ia sendiri tidak mengetahui jalan cerita yang sesungguhnya. Sebagai sekretaris yang sudah lama memendam cinta namun tak kesampaian membuat Ala berani menghasut beberapa karyawan untuk membenci Melati. Berhenti! Tiba-tiba saja Hendra menarik tangan Ala, menghentikan langkahnya yang baru saja selesai bergosip di meja resepsionis. Jangan coba-coba membuat gosip di perusahaan ini semakin menyimpang. Kau tegur Hendra yang merasa tidak suka pada Ala yang menjelekan Melati padahal Ala sama sekali tidak mengenal Melati. Gosip apa? Bukankah semua itu benar? Istri Pak Bagas adalah mantan istri dari Aro, karyawan bagian keuangan yang sekarang sudah dipecat. Hai Ala, jika kau tidak tahu cerita yang sebenarnya lebih baik kau diam sebelum kau malu sendiri. Hendra, kita sama-sama karyawan di perusahaan ini. Kau tahu sendiri aku sudah lama menyukai Pak Bagas. Jelas aku tidak terima jika Pak Bagas menikah dengan perempuan janda dan yang lebih parahnya lagi tidak memiliki pendidikan apapun. Jangan merendahkan orang jika kau belum mengenal orang tersebut.
Nyatanya perempuan tidak berpendidikan itu bisa menikah dengan Bagas. Lantas, bagaimana dengan dirimu? Ala tidak menjawab. Wanita ini melepaskan tangannya kemudian pergi begitu saja. Hatinya telah patah. Ala pergi ke toilet lalu menangis di sana. Kembali pada Bagas dan Melati yang saat ini tengah makan siang di salah satu restoran. Keduanya tampak bahagia setelah membuka status pernikahan mereka. Bagas sebenarnya sudah mendapatkan kabar dari Hendra jika perusahaan sedang panas dengan gosip tentang Melati yang tega berselingkuh dari Aror demi mendapatkan seorang bos besar. Sayang, apapun kata orang tolong jangan diambil hati. Ucap Bagas memperingati. Pasti semua karyawanmu sedang menggosip tentang diriku ya, Mas? Biarkan saja, nanti Mas yang akan mengurusnya. Ada beberapa akun tanpa alamat yang jelas menuduhku berselingkuh dari Aror demi menikah dengan kamu. Ternyata mereka selucu itu. Nanti Mas akan membereskan masalah ini. Mereka hanya salah paham. Melati mengiyakan, wanita ini sangat percaya pada suaminya yang bisa menyelesaikan masalah kesalahpahaman yang terjadi sekarang. Sementara itu, di rumah saat ini Ado tersenyum puas melihat ada beberapa akun yang menuduh Melati secara terang-terangan. Rasanya senang sekali karena ternyata masih ada orang yang memberinya simpati padahal Aralah yang sebenarnya sangat busuk daripada Melati. Setelah selesai makan saing, Bagas langsung mengantar Melati dan Zio pulang kemudian ia kembali ke kantor. Saat Bagas menginjakan kaki di lobi, semua karyawan yang berpapasan langsung menunduk ketakutan. Bagas berdiri di depan meja resepsionis hingga membuat kedua karyawan perempuannya yang sedang berada di sana semakin merasa ketakutan. Buat pengumuman untuk mengumpulkan semua karyawan di perusahaan ini di aula. Sekarang! Titah Bagas. Baik, Pak. Bagas mengangkat kedua bahunya kemudian berlalu begitu saja. Hendra masuk ke ruangan Bagas. Pria ini sudah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bagas kepadanya. Apa semuanya sudah berkumpul? Sudah. Jawab Hendra. Cepatlah. Kedua pria ini pun bergegas pergi ke aula perusahaan. Suara yang semula berisik sekarang mendadak hening saat Bagas memasuki ruangan. Di sana juga ada Ala yang sama berdiri dengan karyawan yang lain. Nama yang saya sebutkan, tolong maju. Kalian akan mendapatkan bonus. Ujar Bagas memberitahu. Hendy, Tristan, Doni, Hira, Jian, Agung, Fauzan, Mali, Ala, Ivan, Liana, Wahyu dan Andre. Maju kalian semua. Titah Bagas dengan wajah dingin tak bersahabat. Tidak hanya 13 orang tapi sampai 26 orang yang berani menghujat Melati menggunakan akun palsu. Masing-masing pemilik nama maju satu persatu, mereka merasa bingung kenapa Bagas meminta mereka untuk maju ke depan semua. Kalian semua saya pecat secara tidak terhormat. Silahkan kemasi barang-barang kalian, ambil gaji dan pesangon kalian di bagian HRD. Pak, kenapa kami semua dipecat? Protes Ala yang tidak terima. Kalian semua terbukti menyerang akun media sosial milik istri Pak Bagas menggunakan akun palsu, tapi kalian lupa jika ponsel kalian semua bisa dilacak oleh pihak perusahaan. Jelas Hendra membuat semua orang terkejut. Saya menikahi istri saya saat dia sudah berstatus janda. Meskipun dia adalah mantan istri dari salah satu karyawan di perusahaan ini, tapi istri saya adalah korban perselingkuhan yang dilakukan dari karyawan tersebut. Bahkan, karyawan tersebut sudah lebih dulu menikah dengan selingkuhan. Jadi, kalau kalian tidak tahu apa-apa, jangan suka menyebar omongan yang tidak jelas. Terutama kamu, Ala, kamu hanya menelan mentah-mentah gosip di perusahaan ini tanpa mengecek kebenarannya. Harga diri istri saya adalah harga diri saya dan rumah tangga saya. Bahkan ada beberapa akun yang menyumpahi istri saya dengan membawa nama binatang. Apa pantas kata-kata tersebut diucapkan padahal kalian orang berpendidikan? Semua tertunduk, mereka tidak pernah menyangka jika cuitan mereka di dunia maya berakhir pemecatan secara tidak terhormat seperti ini. Maafkan kami, Pak. Kami sebenarnya diajak Bu Ala untuk membuat akun palsu. Karena kata Bu Ala, istri Bapak adalah perempuan jahat yang ingin harta Bapak saja.
Ucap salah seorang seketika membuat Ala gemetar ketakutan. Kau memfitnahku! Seru Ala yang tidak mau mengaku. Benar Pak, Bu Ala yang bergosip duluan. Ucap suara yang saling bersahutan hingga membuat seisi aula menjadi ramai. Saya tidak mau tahu, yang saya tahu kalian yang bersalah ini sudah menghujat istri saya sampai menyumpahinya anjing dan babi. Apa pantas? Padahal cuma 10 menit istri saya berada di kantor ini. Tapi kenapa gosip yang kalian buat cepat sekali beredar? Saya bisa saja menuntut kalian semua. Ancam Bagas kemudian pergi begitu saja. Menyesal pun percuma. Nyatanya mereka ke-26 orang ini memang sangat keterlaluan saat mengetik hujatan dan fitnah mereka. Suara kembali terdengar ramai lagi. Mereka semua keras mengutuk dan menyumpahi Ale yang menjadi dalang utama menghasut karyawan di perusahaan ini. Hari itu juga Bagas langsung membuka lowongan pekerjaan dengan salah satu syarat dilarang bergosip. Berita pemecatan secara massal menjadi buah bibir banyak orang, bahkan begitu hangat diperbincangkan. Melati yang mengetahui berita tersebut mulai takut untuk keluar rumah sebab dirinya semua menjadi ricuh seperti ini. Kenapa harus takut? Tanya Bimarni. Itu artinya Mas Bagas tidak mau istrinya dipandang jelek di luar sana. Tapi Bi, Mas Bagas itu memecat 26 orang secara langsung. Biarin aja, salah mereka yang gak bisa menjaga lisan dan ketikannya. Ujar Bimarni. Jangan diambil pusing, kamu tidak salah apapun. Iya Bi? Jawab Melati yang sebenarnya merasa bingung. Sejak mengenal Bimarni, wanita parubaya inilah yang menjadi tempat Melati berkeluh kesah dan meminta segala pendapat. Sementara itu, di tempat yang berbeda, lebih tepatnya di rumah Ara, pria ini benar-benar syok saat mengetahui jika hari ini bukan hanya dirinya yang dipecat, melainkan masih ada 26 orang lainnya yang dipecat. Ara tidak menyangka jika status Melati dalam hati Bagas begitu tinggi. Gara-gara Melati banyak karyawan dipecat termasuk aku. Gila, kuat banget power dia. Ucap Aro yang benar-benar tidak menyangka jika mantan istrinya bisa maju 100 langkah daripada dirinya. Aro, kalau begitu kamu bisa memanfaatkan Melati secepatnya. Kalian itu punya anak, jadikan Zio alasan untuk kamu bisa dekat lagi dengan Melati. Ucap Bu Wiwin yang sangat menyebalkan. Ibu benar, seharusnya aku bisa memanfaatkan Melati secepatnya. Melati itu gampang dimanfaatkan. Nyatanya dulu dia mau menjual rumah peninggalan kedua orang tuanya. Di pandangan Aro masih sama, Melati adalah perempuan lemah yang tidak bisa melakukan apa-apa, padahal kehidupan Melati yang sekarang jauh lebih baik daripada dirinya. Lain pula dengan Selia yang saat ini tengah mencari informasi tentang latar belakang Bagas. Wanita merasa sangat iri dengan keberuntungan Melati yang dinikahi laki-laki kaya seperti Bagas. Gila! Melati itu bodoh dan tidak memiliki pendidikan. Tapi kenapa dia bisa mendapatkan suami yang kaya raya seperti ini? Selia masih tidak percaya dengan kehidupan bahagia wanita yang dia ambil suaminya. Aku kuliah sampai wisuda. Masa iya aku kalau sama Melati? Duh, hidup sama Ara udah gak banget, apalagi dia pengangguran sekarang. Otak Selia mulai dipenuhi dengan rasa iri dan dengki yang menjadi satu. Wanita ini harus bisa mendapatkan laki-laki kaya seperti Bagas. Bahkan Selia berniat untuk membuang Ara jika ia sudah mendapatkan laki-laki kaya. Kembali pada Bagas, pria ini tidak mau bertemu dengan Allah sekalipun wanita itu sedang menangis memohon permintaan maaf dari Bagas. Ia pikir dengan menghasut banyak orang bisa membuat mental Melati jatuh dan Bagas membencinya. Tapi semuanya tidak seperti yang ia pikirkan. Akhirnya aku punya alasan untuk memecat Allah. Ucap Bagas. Jadi orang ganteng dan kaya susahnya begitu, dikejar mulu sama perempuan. Sahut Hendra lalu tertawa. Melati perempuan baik, sekalipun dia tidak sekolah tinggi, tapi dia tahu bagaimana memperlakukan suami dengan baik. Ucap Bagas yang merasa bangga pada istrinya.